Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrasya Rahmadewi dengan NPM 257829093 dari kelas TRI 2D. Nah, pada session kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek teknologi berbasis Internet of Things atau IoT yang saya rancang, yaitu Smart Parking Finder berbasis IoT ini. Nah, secara sederhana sistem ini dibuat untuk membantu pengguna menemukan lokasi parkir kendaraan secara otomatis melalui smartphone. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bingung atau lupa posisi kendaraan saat berada di area parkir yang sangat luas. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya ya. Pada ini latar belakang masalah. Jadi masalah yang sering terjadi itu dalam kehidupan sehari-hari adalah lupa lokasi parkir kendaraan. Nah, itu tuh sering terjadi juga kepada saya ya. Makanya saya ambil konsep ini. Hal ini biasanya terjadi dialami ketika kita berada di tempat yang memiliki sebuah area parkir yang sangat luas, seperti mall, kampus, rumah sakit, atau gedung yang bertingkat. Nah, awalnya kita tuh kayak merasa mudah mengingat lokasi parkir tetapi setelah beberapa jam posisi kendaraan sering terlupakan. Nah, akibatnya itu kita harus berjalan memutar mencari satu persatu area parkir yang tentu saja memakan waktu, tenaga, dan juga bisa membuat stres, terutama yang saat kita sedang buru-buru ya. Nah, selain itu, sistem pada smartphone ini saat ini belum secara otomatis menyimpan lokasi parkir secara real time ketika kendaraan dimatikan. Nah, sehingga pengguna harus menandai lokasi secara manual. Selanjutnya, disinilah ide dan solusi. Jadi dari permasalahan tersebut muncullah ide untuk membuat sebuah sistem otomatis berbasis IoT yang dapat mencatat lokasi parkir tanpa perlu interaksi manual dari si penggunanya. Nah, sistem ini diberi nama Smart Parking Finder berbasis ESP32. Nah, cara kerja utamanya adalah ketika kendaraannya dimatikan, sistem ini langsung mendeteksi kondisi tersebut dan kemudian secara otomatis mengambil titik koordinat lokasi menggunakan GPS-nya. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke cloud dan ditampilkan pada aplikasi smartphone dalam bentuk peta. Dengan sistem ini, pengguna hanya perlu membuka aplikasi saat ingin kembali ke kendaraan tanpa perlu mengingat atau mencari lokasi secara manual. Nah, di sini ada gambaran cara kerjanya ya. Nah, secara garis besar sistem ini bekerja dalam beberapa tahap sederhana. Yang pertama, saat kendaraan digunakan seperti biasa kan. Kemudian saat mesin dimatikan, nah sistem itu mulai aktif ketika ketiga, GPS itu akan mengambil lokasi parkir secara otomatis. Dan yang keempat, data lokasi dikirim ke server atau cloud. Dan terakhir, lokasi ditampilkan di smartphone pengguna dalam bentuk peta digital. Nah, proses ini dibuat efisien mungkin agar dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu tombol tambahan dari si penggunanya. Nah, di sini ada arsitektur sistemnya. Jika dilihat dari arsitekturnya, sistem ini terdiri dari beberapa bagian utamanya. Nah, komponen ini adalah ESP32 yang berfungsi sebagai pusat kontrol seluruh sistemnya. Nah, ketika sensor tegangan mendeteksi bahwa mesin kendaraan mati, nanti si ESP32 ini akan langsung memberi perintah ke modul GPS Neo 6M ini untuk membaca koordinat lokasinya. Nah, setelah koordinat didapatkan, data tersebut akan dikirim melalui koneksi internet menggunakan Wi-Fi ESP32 menuju cloud si server. Nah,
Nah, di server itu nanti data diteruskan ke aplikasi smartphone si penggunanya. Nah, selain itu, sistem juga ini memiliki fitur tambahan berupa buzzer dan LED yang berfungsi sebagai penanda ketika pengguna sudah mendekati lokasi kendaraannya. Nah, yang ini slide 6 ini sensor yang digunakan. Dalam sistem ini terdapat beberapa sensor yang utama yang mendukung kinerja si alatnya. Pertama adalah GPS Neo 6M yang berfungsi untuk menentukan koordinat lokasi kendaraan secara akurat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang kedua ada sensor tegangan yang digunakan untuk mendeteksi kondisi kendaraan, apakah mesin sedang menyala atau sudah dimatikan. Nah, sensor ini menjadi pemicu utama sistem untuk mulai bekerja. Yang ketiga adalah modul Bluetooth yang dapat digunakan sebagai fitur tambahan untuk membantu mendeteksi jarak dekat antara pengguna dan kendaraan berdasarkan si kekuatan sinyalnya. Dengan kombinasi ketiga ini, sensor sistem dapat bekerja lebih akurat dan responsif. Nah, yang di sini ada akuator dan output sistemnya. Selain sensor, sistem ini juga dilengkapi dengan beberapa akuator dan output. Yang pertama adalah buzzer. Nah, buzzer ini menghasilkan suara sebagai tanda peringatan atau penanda lokasi. Yang kedua ada LED indikator. Nah, yang memberi sinyal atau visual berupa cahaya kedip sehingga lebih mudah dikenali, terutama di area parkir yang gelap atau ramai. Yang ketiga ada notifikasi pada smartphone yang menampilkan lokasi kendaraan dalam bentuk peta digital. Nah, seluruh sistem ini dikendalikan oleh ESP32 yang dipilih karena memiliki ukuran kecil, harga terjangkau, namun sudah dilengkapi WiFi dan Bluetooth sehingga sangat cocok untuk proyek IoT seperti ini ya. Nah, ini ada cara kerja sistem atau alur sistem yang lengkap. Untuk lebih jelas, berikut ini nih alur lengkap pengguna sistem ini dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang pertama ini pengguna memarkir kendaraan seperti biasa. Nah, setelah itu mesin dimatikan. Nah, sensor tegangan langsung mendeteksi perubahan kondisi tersebut. Nah, ESP32 ini kemudian mengaktifkan modul GPS untuk mengambil lokasi parkir. Nah, data lokasi dikirim ke cloud dan disimpan secara otomatis. Nah, nanti ketika pengguna ingin kembali, ia hanya perlu membuka aplikasi di smartphone. Aplikasi akan menampilkan peta menuju lokasi kendaraan secara langsung. Nah, saat sudah mendeteksi kendaraannya, buzzer dan LED akan aktif sebagai penanda tambahannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada analisis smartnya. Untuk memastikan proyek ini realistis dan terarah, digunakanlah analisis smart. Nah, spesifik karena sistem ini hanya fokus pada pencarian lokasi parkir kendaraan. Terukur juga karena tingkat akurasi GPS berada pada kisaran 2 hingga 5 meter dan respons sistem ini terjadi dalam hitungan detik saja. Nah, dapat dicapai karena komponen seperti ESP32, kemudian ada GPS Neo 6M dan sensor tegangan mudah didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau ya. Kemudian relevan karena masalah lupa lokasi parkir ini adalah masalah umum yang dialami banyak pengguna kendaraan. Nah, terikat waktu karena proses penyimpanan lokasi dilakukan secara otomatis, jadi segera setelah mesin dimatikan. Kemudian di sini ada penutup ya, kelebihan dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Smart Parking Finder ini berbasis IoT merupakan sistem yang dirancang untuk membuat pengguna menemukan kendaraan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan sistem otomatis berbasis ESP32 dan GPS, pengguna tidak perlu lagi membuang waktu untuk mencari kendaraan
di area parkir yang sangat luas. Nah, harapannya inovasi ini dapat memberikan solusi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.